Kelompok 3. Baik. Ibu Indah ya, kelompok 3, alhamdulillah ya. Silakan Ibu nanti. Boleh, siap. Nanti saya kembalikan lagi ya. Iya, Pak. Halo. Belum kumpul semua ya, Pak ya? Iya, Kurang testing. satu lagi ya, Pak Abdul Manaf ya? Pak Abdul Manaf kayaknya nggak bisa, karena beliau Siap. masih di haji. masih ya? Iya. Masih haji ya, Masih Pak ya? pada haji, iya. Berarti yang ada aja dulu berarti Pak, bertiga. Iya. Siap. Siap. Oke. Nanti itu di sini. Berarti di sini tuh nanti kita itu ya, Pak ya? Menggabungkan nilai-nilai ya? Nilai yang punya dulu ya. Ibu. Nanti yang dimiliki Bapak apa gitu ya, saya apa Iya, gitu. betul. Kan yang dimiliki misalkan Bu Indah ada berapa poin yang bisa yang dimiliki Pak, misalkan berapa poin, terus Pak Eko berapa poin, saya berapa poin, nah terus Pak Abdul Manaf berapa poin. Nah setelah itu yang saya tangkap nanti dari nilai yang sudah kita punya, apa yang mau kita buat nih untuk rancangan kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak. Misalkan nanti kan dilihat dulu apa yang sudah dimiliki. Nah mungkin kita nanti muncul satu rancangan lah, intinya sih mungkin seperti itu. Oh iya. Yuk. Mungkin kan sekarang mah mungkin konsepnya aja mungkin ya Bu ya. Iya, konsepnya aja Pak. Ini tuh. Konsepnya aja ya untuk presentasinya kan. Iya, konsepnya aja. Dicatat dulu aja tak Pak? Dari siapa dulu? Yang mau itu? Pak Eko dulu tak Pak? Boleh, siapa dulu? Pak Apandi biasanya sudah siap tuh. Aduh. Oh, sudah siap. Iya, masih mikir-mikir. Siapa dulu? Yuk, nanti saya catat gitu maksudnya. Sebentar. Biar nanti ya, barangkali Bu Indah udah punya, kan biasanya barangkali di SD sih udah kayak yang tadi Bu Indah sampaikan, sudah punya apa namanya, nilai kolaboratif. Pembuatan apa tuh Bu Indah yang di SD itu? Tadi pembuatan apa sih itu Pak? Apa ya, kayak semacam buku prestasi membaca gitu Pak. Nah berarti kan itu masuk salah satu misalkan. Barangkali Bu Indah dulu nggak apa-apa. Kan, oh ya udah boleh Pak. Sekalian nanti biar sambil sebentar Pak. Ditulis aja ya, sambil ditulis ya Pak ya. Ya, mangga Ibu. Ya, saya dulu ya, Indah ya Pak. Nah, di sini itu kekuatan yang sudah saya miliki itu kolaboratif ya Pak ya. Kolaboratif itu kan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu, membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nah, penerapannya itu melakukan penerapan nilainya itu ya, saya yang pertama itu sudah melakukan di sekolah itu buku prestasi membaca. Tapi sebetulnya bukan berupa buku sih, kayak kartu membaca gitu Pak. Kondit ya, sifatnya Bu. Kartu Itu membaca. Per individu ya Bu? Bu, Iya, maaf per individu. Per individu. Oh ya, per siswa Jadi kita tuh Pak, kan misalkan anak-anak kan naik kelas itu anak-anak tuh ini dulu dilihat dulu, dicek membacanya. Kemudian kan ada yang perlu bimbingan dan ada yang sudah lancar tidak perlu bimbingan. Nah, nanti kita saring yang masih bacalah 1, 2, 3 itu untuk bimbingan ya. Bimbingannya itu setiap hari Pak. Jadi setiap hari itu anak-anak misalkan kan kalau kelas 2 kan ada yang shift ya Pak, siang dan pagi.
Misalkan yang masuk paginya itu masuk, nanti yang masuk siangnya itu sementara nungguin yang pagi pulang, itu baca di kantor. Iya iya. Walaupun bukan dengan gurunya, tapi kan ada kartu itu. Nah, Iya, seperti itu, betul. Pak. Iya, nah situ kan, dalam kolaboratif itu kan sudah masuk, ini ya, Pak, ya, Iya, apa sih namanya, kerjasama antara Kerjasama. kepala sekolah. Kebetulan betul. Bapak kepala sekolahnya juga ikut ini sih, Pak, Oh, ikut guru. jadi ikut mengecek. Oke. Jadi anak-anak itu baca itu 2 kali. Baca Oh, itu iya 2 iya iya. kali, pertama dicek sama bapak kepala sekolah Heeh, dulu, lalu yang betul. kedua sama guru yang ada di sekolah, gitu. Mhm, mhm. Iya, jadi saya itu, sok mangga Bapak, Bapak ini Mbak Eko atau Pak Afandi? Mungkin saya dulu nggak apa-apa, Bu? Ya, Iya, mangga. silakan Pak, silakan. Yang, saya punya mungkin dari beberapa nilai itu yang pertama adalah inovatif, Bu. Iya. Inovatif dalam arti, dalam lebih ke pembelajaran, selebihnya lebih ke pembelajaran karena dalam arti, salah satu contoh lah, ada di situ mata pelajaran saya kan mengampu PJOK, Pak, Iya. sama mungkin sama Pak Eko. Iya, betul. Di situ kan ada materi misalkan contohnya salah tolak peluru. Betul. Nah, di tolak peluru, kebetulan di SMP 1 Kedawung semuanya itu, ini Pak, lapangannya itu udah disemen, nggak ada Iya, tanahnya. Dalam arti betul kalau betul. kita pakai Digunakan, iya. menggunakan peluru yang asli, Betul mungkin yang betul. ada saya dimarahin oleh kepala sekolah. Iya, betul. Iya Rusak semua iya, lapangannya. Nah, betul betul. di situ saya berinovasi lah, intinya berinovasi untuk Iya. untuk medianya, yaitu saya pembuatan, bola ini Pak, bola pakai intinya sih ke barang bekas seperti yang diisi, misalkan ada pasir, isinya kan pasir, terus kertas, dibungkus kertas, setelah itu dibungkus pakai lakban hitam, Mbak. Nah, pakai lakban hitam. Nah, itu Heeh. sebenarnya beratnya disesuaikan dengan kemampuan satu siswa saya itu. Jadi untuk pembelajarannya pada saat pembelajaran lebih aman pakai itu. Itu kan mungkin masuk ke inovatif lah, inovasi. Iya. Yang kedua yang saya punya itu adalah mandiri, Bu. Mandiri dalam arti mandiri kan ini bagaimana seorang guru penggerak itu mampu mendorong kemampuan dirinya untuk bersifat inovatif. Dalam arti dalam pembelajaran saya selalu sebelum memulai pembelajaran, misalkan di awal tahun ajaran barulah, saya membuat kesepakatan kelas, Bu. Kesepakatan kelas itu dalam arti antara siswa dengan saya membuat kesepakatan. Contohnya misalkan karena di PJOK itu ada ganti baju, harus ganti baju itu berapa menit, saya tunggu berapa menit. Nah itu saya sudah terapkan untuk kesepakatan kelas itu, nanti itu masuknya mungkin ke mandiri mungkin itu. Mungkin itu sih untuk saya dua nilai aja, Bu. Ya. 2 poin itu. Mungkin Pak Eko. Mangga Pak Eko. Enggak. Izin Bapak dan Ibu. Mangga. Saya ingin berbagi pengalaman mungkin ya sifatnya ya. Iya, Ya, mangga. pengalaman yang pernah saya hadapi seperti ini karena di sekolah saya itu saya termasuk ya guru senior ya, guru senior dari mulai pengalaman mengajar maupun dari sisi usia. Ya, ya. Kemudian yang hampir selalu saya lakukan Bapak Ibu karena saya dianggap guru senior setelah Bapak Kepala Sekolah, saya harus mampu menciptakan katakanlah iklim atau ekosistem di sekolah itu yang mengarah kepada kebaikan dari semua unsur. Ya, dari mohon maaf ada suara terganggu ya. Ya, jadi dari semua unsur, saya katakan semua unsur itu baik dari unsur sarana prasarananya, saya harus memberikan
pandangan yang terbaik untuk mengambil keputusan ketika membangun suatu sarana prasarana. Kemudian dari sisi kurikulum, saya juga memberi masukan untuk waka kurikulum yang kebetulan masih junior saya ya, baru beberapa tahun mengajar, sehingga di perkurikuluman itu tercapai aplikatif yang terbaik gitu, yang terbaik. Bukan sekedar, mohon maaf, bukan sekedar mencoba sesuatu yang sudah pernah dilakukan, tetapi kita memaparkan ini loh kurikulum itu, ini, kemudian mari kita pilih yang terbaik yang sesuai dengan kondisi siswa kita sekarang. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau di SMK saya itu terdiri dari 6 jurusan atau kompetensi keahlian. Jadi setiap kompetensi keahlian ini tentu diberlakukan dengan strategi dan cara yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang karena mungkin masing-masing ketua kompetensi ini mengunggulkan diri atau jurusannya masing-masing, ini perlu ada penengah. Nah, makanya disitulah saya berperan sebagai, katakanlah, harus menciptakan iklim yang baik di dalam satu organisasi sekolah saya. Sebab kalau masing-masing ketua kompetensi ini berbicara, apa ya namanya, berbicara bahwa saya harus unggul, saya harus terdepan, kan tidak mungkin Bapak dan Ibu, mengingat anggaran yang ada kan tidak mungkin sekolah itu mengcover untuk semua jurusan atau semua kompetensi keahlian. Jadi seperti itu. Jadi yang pernah saya lakukan adalah saya selalu harus menciptakan iklim yang baik atau well-being ya, well-being. Jadi ya, iklim yang baik di sekolah untuk mengarah kepada kemudahan untuk menjadi semakin kesepakatan maju ya. Kesepakatannya untuk maju ya, bukan maju sekolahnya di pinggir jalan. Berat Pak. Iya. Jadi keputusannya itu untuk bisa disepakati bersama dan berguna untuk 6 jurusan itu bersama. Ya, seperti itu mungkin yang pertama. Kolaborasi juga masuk berarti Pak Eko Kolaborasi, ya? iya, harus ada kolaboratif. kolaborasi, Pak. Nah, Harus semua ada. pihak Semuanya benar. harus terlibat, iya. Benar. Semuanya harus terlibat, iya. Sementara itu, jadi kolaboratif untuk menciptakan iklim yang baik. Baik, siap. Iya, mungkin itu. Jadi nanti yang mencatat siapa nih Pak? Atau kita kirimkan saja nanti jadi satu di. Kalau enggak nanti dikirimkan aja nggak apa-apa. Masing-masing. Itu kan masih ada waktu, kebetulan mungkin ada waktu 2 hari ya. Iya, 2 hari. Sabtu betul. Minggu nanti untuk Senin kita presentasi. Iya, iya. Mungkin lah Ibu Siti. Ibu ini Indahnya keluar ya. Indah terlempar kayaknya. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa baik kok, enggak apa-apa. Iya. Ya kita lanjut Mungkin, aja Pak. Enggak apa-apa. Yang kedua Pak, yang kedua dari Pak Pandi barangkali yang kedua. Ya, mungkin kan itulah nanti kan bisa digabungkan dalam arti nilai-nilai poin-poin yang sudah diterapkan di sekolah. Nanti mungkin kan nanti dituangkan dalam PowerPoint PPT mungkin nanti karena kita presentasi. Nanti mungkin yang setelah itu rancangan, kalau rancangan saya pribadi Pak Eko punten. Iya. Saya sih ini pemikirannya lebih ke ini, sekarang kan di sekolah kan ada namanya yang project P5 ya. itu. Iya, P5 ya, best practice. Apalagi kan sekarang apalagi sekarang kan booming-boomingnya terkadang anak-anak tuh mengejek orang tuanya lah, ininya lah, seperti itu kan anak-anak memang. Saya sendiri kalau di SMP lah, mungkin kalau di SMK atau di SMA mungkin udah lebih dewasa lah anak-anaknya, agak dewasa, agak dewasa ketimbang SMP. Kalau SMP kan terkadang
Apalagi yang kelas 7 tuh kan 7, masih iya bawaan iya. dari SD ke Iya, SMP, masa SD-nya, iya. peralihan kan Iya, rame betul, tuh Pak. terkadang Betul. tuh. Nah, Betul, iya. terkadang kan di situ kadang ejek-ejekan nama orang Iya. tuanya, entah itu Ya. kan jadinya kan ke bullying tuh, lebih ke Iya. bullying mungkin nanti Iya. munculnya. Nah, mungkin iya Bu Indahnya udah masuk lagi. Bapak Iya. tadi keluar, iya ini Nggak apa-apa, sinyalnya Iya, Bu. nggak siap, tahu nih Iya, udah. nggak kenapa apa-apa. tiba-tiba mati, Iya, iya. nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa, siap, Bu. siap. Iya. Iya Bu Indah Iya. lanjut. Tadi kan Mangga. yang Heeh. disampaikan Pak Eko sudah, nilai yang di Pak Eko itu Heeh. adalah kolaboratif. Oh Kolaboratif. iya, Kolaboratif. kolaboratif. Nah sekarang tadi saya ini sih nanti apa-apa sharing aja barangkali Pak Eko, dari Pak Eko ada ide, mangga. Nanti ada dari Bu Iya. Indah. Tadi itu apa Pak kolaboratifnya, Kolaboratifnya penerapan di sekolahnya menciptakan apa Pak? iklim yang baik. Iya, Menciptakan iklim yang penerapannya baik. menciptakan iklim yang baik. Karena di SMK saya itu ada 6 jurusan. Jadi setiap mengambil keputusan itu harus yang terbaik untuk 6 jurusan. Itu. Oh iya. Ya. Ya, kolaboratif untuk mengambil keputusan. Ya. Ya, berarti kita bertiga Nanti itu baru tinggal kolaboratif, inovatif, sama Iya. tadi tuh Iya. apalagi mandiri ya Pak ya? 3 mandiri. ya? Mandiri, ya. Oke, mungkin nanti gampang tambahan dari Pak Abdul Manaf ya. Abdul Manaf nanti ditambahkan. Iya. Nah lanjut lagi kan dari poin-poin yang sudah punya nanti kita kan disuruh bikin kerangka ini Bu. Betul. Iya. Kerangka rancangan lah yang akan dibuat dari nilai salah satu nilai lah. Iya. Nah ini dari saya dulu Bu. Mangga. Dari saya dulu izin Pak Eko, Bu Indah. Pak. Yang saya tadi sudah sampaikan, saya ngajarnya kan di SMP. Kebetulan kalau SMP kan masa peralihan dari dari SD ke SMP. Jadi masih inilah dalam arti karakternya masih belum terbentuk lah, belum dewasa. Nah, di situ kan masih sering kalau yang anak-anak kelas 7 apalagi kan masih sering ejek-ejekan, masih sering ngejas dalam arti kalau nggak bisa ya diejek, kalau ini orang tuanya dipanggilnya gitu. Ya. Kayaknya apalagi sekarang lagi guming-gumingnya kan sekolah ramah anak, mungkin saya lebih ke sekolah ramah anak lah, ke bullying ke situ. Nanti mungkin arahnya ke sekolah ramah anak, ke gerakan, apalagi kan mungkin Pak Eko sebagai di SMK atau SMP-nya itu guru senior, mungkin lebih mudah lah dalam arti untuk menggerakkan komunitas praktisinya. Nanti kan poinnya mungkin ke menggerakkan komunitas praktisi itu, ke situ Bu. Poinnya itu. Iya. Nanti mungkin itu ya ke sekolah ramah anak mungkin Pak nanti kalau pemikiran saya mungkin ada dari Pak Eko ada ya mangga Pak Eko. Ya, betul sekali Pak. Memang sekolah ramah anak itu menjadi tujuan nasional Pak. Ya, mungkin saya hanya menambahkan Pak ya. Kadang-kadang kalau di SMK itu seiring anaknya tumbuh kembang dari remaja ke remaja menjelang dewasa, kadang-kadang pandangan anak itu dalam menyikapi sosial fenomenanya itu kan mereka lebih kritis Pak daripada kita gurunya yang memang sudah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam agenda perangkat yang harus disiapkan. Kadang-kadang mereka lebih kritis dan di saat itulah kita sebagai guru harus mampu menjadi orang tua yang kedua. Artinya mereka lebih sering mengadu kalau anak SMK itu ketika tidak
tidak menemukan kesenangan, kecocokan dengan guru A, mata pelajaran A, dia akan mengadu kepada wali kelas, kepada guru B, mata pelajaran yang lainnya gitu. Dan disitulah kedewasaan kita sebagai guru harus mampu untuk memberikan penjelasan kepada siswa itu sendiri. Jadi itu termasuknya apa itu? Jadi kita harus mampu menjelaskan bahwa mungkin Bapak itu tuh maksudnya baik, tapi karena mungkin dia mempunyai metode atau cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahannya yang ada Iya, gitu ya, Pak. seperti itu ya. Kadang kan ada guru yang teman-teman kita ada yang mungkin suasana hatinya yang tidak baik, kemudian di kelas mengawali pembelajaran dengan Udah mungkin sangar ya, Pak. iya, sudah muka yang masam, mungkin Iya, seperti iya. itu. Anak tuh kadang-kadang begitu ganti jam, dia bahasa Jawanya wadul. Apa itu wadul? Iya betul. Lapor. Benar. Pak, kenapa sih Pak? Bapak itu, Ibu itu marah-marah. Terus ya, Iya. benar Pak. Itulah. Jadi kita sebagai orang tua kedua ya harus mampu memberikan penjelasan yang tidak boleh kita mendiskreditkan teman guru, rekan guru, tetapi jawaban kita juga harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kadang-kadang di dalam hidup itu kita harus siap dengan berbagai macam situasi atau keadaan. Jadi yang utamanya kita harus belajar dewasa dengan kesabaran. Seperti itu. Itu yang sering terjadi di SMK. Oh iya benar Pak, benar. Iya. Mangga barangkali dari Bu Indah ada pemikiran atau buat merancang barangkali nanti. Iya, kalau di SD itu untuk SD itu anak-anaknya ini ya Pak ya, karena masih dasar ya, pendidikan dasar ya, memang gurunya ini harus benar-benar berperan sekali. Betul. Berperan sekali di sini ya, harus benar-benar menuntun sekali, apalagi kelas rendah ya Pak ya, kelas rendah itu benar-benar anaknya itu tidak bisa ditinggal, anak-anaknya itu aktif semua ya, alhamdulillah aktif, aktif motorik kasar dan halusnya semuanya aktif, masih tidak malu untuk berpendapat. Tapi kalau misalkan udah naik kelas atas ya, saya tuh pernah mengganti pelajaran teman yang tidak masuk tuh Pak ya di kelas atas itu, malah kenapa ya justru anak-anak itu yang tadinya waktu masih kelas rendah itu mereka itu berpendapat, bebas berpendapat dan berani berpendapat, tapi malah ketika naik kelas 4 mereka seperti apa ya, malu, mungkin karena malu ya. Jadinya berpendapat tuh kurang gitu tuh Pak. Kurang, makanya saya juga belum pernah mengalami mengajar kelas atas 4, 5, 6 belum. Kebetulan selama 5 tahun saya mengajar itu dapatnya 1, 2, 1, 2. Jadi belum tahu. Iya, tapi sesekalinya saya menggantikan teman itu mengajar kelas atas itu, ya begitu pengalamannya. Kok tidak ada yang mau berpendapat gitu, kok malu maju ke depan gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak kelas rendah itu aktif Pak, kalau untuk ada tanya jawab, mereka itu ngacung-ngacung semua, mau di depan jawabannya benar apa salah gitu ya. Tapi mereka itu antusias sekali gitu. Makanya saya itu agak bertanya-tanya kenapa ya ketika mereka sudah kelas 4, kelas 5 malah malu berpendapat. Malu. Iya. Dan seperti itu sih Pak mungkin. Oh ya ini tuh nanti untuk tugasnya gimana Pak? Kita bagi itu aja, bagi tugas. Misalkan ya yang membuat PowerPoint siapa gitu, yang presentasi siapa nanti, terus yang apa lagi ya? Kemarin sih waktu kelompok kemarin tuh ada yang apa aja sih lupa saya tuh yang membuat ranking. Ya berarti ya cuma 3 Bu, mungkin cuma 3. Kalau membuat PPT Pak Apandi jagonya. Iya.
Siap siap, udah siap Ya, Eka, siap. ya saya nanti yang pemaparan boleh, nanti Ya, Ibu Akunya yang moderator aja deh. boleh, ya moderator, Iya benar. ya siap, mangga siap. oke, heeh, Untuk PPT nanti saya yang buat, nggak apa-apa Pak Eko, siap, siap. heeh, nanti Nanti mungkin barangkali mohon mangga Pak. saya ini aja Pak, nanti untuk itu kan WA aja lah nantilah. Oh iya, ya boleh, Kalau nggak bikin grup sementara dulu nggak apa-apa ya untuk boleh, pembuatan bikin tugas ini. untuk betul, nanti clue-nya apa saja gitu yang akan kita buat gitu aja, clue-nya kan tadi ada kolaboratif, kemandirian, kan seperti itu. Ya. Termasuk ada mungkin termasuk di terakhir itu permasalahan yang pernah kita hadapi. Itu. Iya, boleh Pak. Ya, karena yang kayaknya yang bikin rame itu, Pak. Jadi permasalahan yang paling rumit yang pernah kita hadapi, kayaknya bikin diskusinya rame nanti. Iya benar. Iya. Nanti untuk pembuatan nanti barangkali ada masukan atau apa nanti boleh nanti Pak Eko, Bu Indah untuk di PPT-nya. Ya, nanti paling saya kirim ini aja ya Pak ya, kayak rangkuman kolaboratif saya sama nanti foto-foto contoh itunya ya, kartunya tuh ya. Ya, boleh Ibu buat nanti betul, ditampilkan di iya. PowerPoint nanti. Iya. Ya. Mungkin itu ya Pak Eko, apa masih nanti punten Bapak Fasil Pak. Masih ada waktu mungkin Pak? Masih ada waktu mungkin. Iya, masih ada waktu. Masih ada waktu berarti ya? Iya. Berarti paling nanti tuh Pak ya di PPT-nya tuh ini sih sharing aja ya. Iya. Berarti nanti kan cover ya, terus nanti kita lihatkan slide nilai-nilai 5 guru nilai-nilai 5 guru penggerak ya. Lalu nanti kita paparkan kekuatan, kekuatan nilai yang dimiliki Ibu Indah gitu ya. Siap. Penerapannya bagaimana gitu ya. Siap. Terus nanti kan ada dokumentasi kolaboratifnya bagaimana ya. Nah, terus yang kedua misalkan kekuatan nilai yang dimiliki Pak Eko gitu ya. Terus contohnya apa gitu ya. Terusan dokumentasinya ya sampai 3 ya. Bertiga lalu sampai keempat. Sampai keempat. Lalu nanti itu mulai jadi satu ya. Nanti kita kesimpulan jadi satu apa gimana sih? Iya, kalau yang saya tangkap kesimpulannya jadi satu yang dari tadi yang sudah dimiliki dari nilai-nilai guru penggerak itu, nanti apa yang mau dimunculkan dari satu itu rancangannya. Iya, misalkan nanti kita ambil kesimpulan ya, misalkan kesimpulannya itu mewujudkan kepemimpinan murid ya, berarti kepemimpinan murid itu berarti keterlibatan murid menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan gitu ya, terus bentuk kegiatannya apa gitu ya. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya, betul Bu, betul. Terus baru yang terakhir refleksi ya. Ya mungkin nanti di situ kan di PowerPoint-nya kan kalau yang saya punya rancangan tuh Bu, nanti kan misalkan rancangannya apa di atas terus itu, terus misalkan tadi yang Ibu Indah bilang contohnya kan tadi apa Bu? Yang apa kesimpulan kepemimpinan ya? Iya, yang kepemimpinan ya. Kepemimpinan murid. Misalkan kan di situ kan nanti kepemimpinan murid. Nah, penguatan nilainya ke siapa yang ada apa aja. Misalkan kan yang pertama kan mungkin berpihak kepada murid kan masuk tuh. Penguatan nilainya. Terus kolaborasi karena antara guru dengan murid mungkin dengan wali kelas atau apa mungkin bisa masuk. Iya. Nanti penguatan nilai saya sebutkan, terus rencana kegiatannya mungkin nanti ketika mau perancangan kan mungkin ada rencana kegiatannya. Iya. Misalkan meminta izin dengan kepala sekolah karena kita ingin membuat suatu rancangan kegiatan. Terus yang kedua mungkin nanti bekerja sama dengan guru. Dengan
guru, terus terus menentukan jadwal nanti rencana kegiatan. Nah, materinya nanti mungkin materinya seperti apa. Terus setelah slide tadi, slide ke berikutnya ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan, iya. Manfaat kegiatannya dalam contoh arti untuk guru penggerak memperkuat perannya kepada murid untuk kepada kepemimpinan mungkin nanti. Terus kan sekolah juga memperoleh manfaatnya ketika kita membuat seperti itu kan, sekolah juga pasti dapat efek dari kegiatan yang rancangan kita buat gitu. Iya. Terus nilai-nilai yang muncul dalam kegiatan nanti mungkin saya munculkan, Bapak Ibu, nanti nilai yang muncul dalam kegiatan, karena kan di situ ada kolaborasi antar pihak, bisalah contohnya nanti mungkin nanti misalkan apalagi membuat karya, misalkan si anak dalam arti ada, bisa ada. Mungkin itu aja sih sketsanya, konsepnya. Ya. Mungkin itu konsepnya. Iya, betul. Untuk ini mah mungkin nanti keputusannya nanti apa sekarang, Pak? Nanti aja ya. Nanti aja ya, nggak apa-apa ya, sambil berjalan lah, masih ada 2 hari, maksudnya kita kuatkan. Iya, keputusannya gampang ya. Keputusannya nanti mungkin. Tapi nanti ditanya nggak sih Pak, kalau nggak salah sih nanti tuh kayak waktu yang konteks sosial budaya tuh nanti Pak kita ditanya ya. Iya, nanti ditanya gitu, ngambilnya apa gitu. Waktu itu kan ngambilnya kelompok aku tuh gotong royong. Nah, berarti ini kita sepakati dulu aja buat pegangan gitu. Apa ya yang diambilnya gitu. Kalau rancangan sesi emang ada sih, udah ada Bu, rancangan, maksudnya dalam arti itu rancangan yang sekolah ramah anak, mungkin rancangan dipikir di bayang-bayang angan-angan saya mungkin udah inilah ada, dalam arti udah ada lah. Ya, mangga nanti kalau mau saya juga enggak yang harus saya enggak apa, mangga barangkali ada. Iya, enggak apa-apa, Pak. Ya, baguslah Pak Apandi, karena biasanya yang muda itu yang interaktif. Kalau sudah senior kan harus banyak pertimbangan. Tapi biasanya kalau senior buat ini loh, buat penyeimbang aja. Penyeimbang. Iya. Lebih kooperatif ketika ngasih masukan tuh lebih mantap gitu. Karena pengalamannya banyak ya Pak ya. Iya. Ya, karena usia lebih duluan aja. Ya, oke, bagus. Siap. Ini itu aja mungkin Pak, nanti dibuatkan grup lah, nanti Bu Indah boleh kalau barangkali membuatkan. Nomornya ada di grup Pasil, ada semua kan Bu ya? Ada semua Pak, Bapak aja yang bikin deh. Iya. Siap. Okay. Ini tuh waktunya berapa menit? Nah iya. Diskusinya. Masih berjalan ya? Masih berjalan. Iya. Ya, saya intip di bor 1 masih berjalan, masih 4 orang. Dari bor yang ini keluar Pak tadi? Bor yang 1 keluar, kan disuruh keluar tadi. Keluar ya. Keluar, tapi saya intip ini masih berjalan kelihatannya, baru 7 orang. 1, 2, 3, 7 orang. 7 orang. Apa gabung aja ya? Oh, ini ada dari Fasil. Ya. Silakan Ibu Bapak kelompok berdiskusi membuat karya poster PowerPoint tentang tugas. Lama. Ya, sampai 16.30. Iya. Ya berarti ya udah, kita langsung buat aja berarti. Pak. Langsung aja ya. Berarti langsung PPT-nya, iya. Oke, langsung aja. Ya, awalan kan nanti ditampilkan, kita revisi lagi kalau butuh direvisi. Ya, mangga
diawalkan dulu Pak Pandi bikin PPT-nya. Disisipkan dulu PPT-nya barangkali. PPT-nya ya. Iya, langsung aja. Kita ngetiknya di in-call message, barangkali di kopinya mudah. Pak Apandi nanti ngopinya di in-call message aja. Ya Pak, sebentar. Saya buka Canva dulu. Berarti sampai 4:30 ya Pak ya? Iya, sampai jam 4:30 ya, Sampai sampai selesai. Panjang berarti kita satu jam lagi. Beruang juga. Diniin nggak Pak? Nggak usah ya Pak ya? Ya. Dimunculkan apa nggak usah? Saya ngetik aja di sini. Atau kalau bisa dimunculkan Pak, biar rame. Kan nanti kita screenshot untuk Google Drive masing-masing. Apa namanya? Nah, mungkin ini kan ini Pak apa namanya? Sebentar Pak, sebentar. Bagi sebentar. Dalam sayang. Libur dulu sayang. Libur dulu Sabtu Minggu. Ya Mbak Ida lagi belajar ya Cung. Canva-nya saya presentasikan lagi. Ini Pak Eko, ini kan ini ya. Judul aja dulu lah misalkan. Oke, siap.
Nah, ya boleh. Ini kan Assalamualaikum kelompok 3. Ya, terima Salam kasih. Bapak. Iya. Iya, Ayo, Pak. ya, Siap. sangat seru ya. Boleh silakan kekurangan dan kelebihannya Oh didiskusikan iya. tentang penerapan nilai guru penggeraknya. Oh iya, Pak. Jika ada yang mau asar dulu atau sholat boleh ke belakang, tapi bergantian ya Pak ya. Siap. Siap. Untuk waktunya saya sematkan di dalam kolom chat. Terima kasih. Punten Pak, mau bertanya. Boleh. Berarti sudah dibuatkan dalam bentuk PPT dari sekarang ya Pak? Atau silakan Pak, silakan. Ibu atau Bapak gimana? rancang, Ibu Bapak rancang buatkan yang terbaik ya. Menurut Ibu Bapak tentang nilai kolaboratif dari masing-masing kelompok ditampilkan dalam PowerPoint, silakan didiskusikan. Nanti kekurangan dan kelebihannya silakan Ibu Bapak sepakati, gali dari nilai masing-masing kelompoknya. Begitu Pak. Boleh silakan. Siap. Makasih Pak. Makasih Pak, makasih. Ya, mangga Pak Pandi ya dilanjut. Untuk sementara lah ini Pak. Iya. Tugas modul. Betul. Modul 1.2. Ruang kolaborasi. Tiga. Yang kedua nanti ini Pak, nama anggota lah di sini nanti. Iya, iya. Apa-apa dilewat nggak apa-apa. Anggota nanti kan ada 4. Ada 4, iya. Misalkan nanti nama lengkapnya di inilah, biar ini dulu. Iya, iya. Apa-apa Pak. Terus Pak Manaf. Pak Abdul Manaf nanti. Iya. Nanti barangkali ada dekor-dekor nanti ini apa namanya, foto nanti gampang lah di ini. Iya, iya betul. Nah ini mungkin slide yang ketiganya ini aja lah di sini. Bawa ini salam guru penggerak. Itu aja dulu. Ini salam guru penggerak, terus motonya aja saya selipkan ya Pak ya? Iya.
Yang bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Tugas-tugas guru penggerak ini enggak Pak? Dimasukkan apa enggak usah? Kayaknya enggak Pak, kayaknya. Karena ini intinya sih ini kita menilai teman kita yang punya kelebihan, kemudian nanti akan kita tiru dan kita praktekkan. Siap, yang siap. dimodifikasi. Seperti itu siap. Pak mungkin. Siap. Nilai guru penggeraknya dimasukin dulu nggak Pak? Yang 5 itu di sini? Iya. Dimasukin aja Pak. Iya. Kalau yang aja ya? Dimasukkan. Iya. Iya, dimasukin aja. Iya. Nilai guru penggerak. Nanti mungkin ini saya kasih gambar lah nanti mah. Perannya dimasukin nggak Pak? Karena tadi nilai. Iya. Untuk peran dimasukkan saja ya Pak ya? Iya. Disingkat aja. Ini aja lah.
sama kayak gini. Lihat satu halaman ini. Peran pembelajaran baru di sini. Pak Pandi, saya izin ke air dulu sebentar ya. Siap, saya bikin kerangkanya dulu aja Pak, nanti Oke. biar ini. Siap, Oke, mangga makasih. Pak Eko, mangga. Terima kasih.
Halo, kelompok 2, Bu Pak Eko masih ada? Bu Indah? Iya Pak, lagi pada Baik Pak, sholat Pak. masih Pak. Tadi, Iya, iya Bu. tadi ada yang sholat Pak. Nanti Ibu hasil diskusinya nilai peran dari kelompok masing-masing nanti dituangkan di karyanya ya. Iya Pak. Nanti Siap, siap. ada di PowerPoint ataupun apapun boleh. Dan untuk memantapkan bisa dilihat di LMS di bagian ya Ibu ya. Atau di grup WA juga, di grup kelas sudah disampaikan di ruang kolaborasi satunya. Ya. Terima kasih Bu Indah ya, Pak Eko, mongga dilanjut. Masih ada waktu.
Lanjut lagi Pak Eko. Enggak, ayo. Siap. Tadi udah dikuatkan sedikit lah. Bu Indahnya lagi ini ya. Ya. Macet. Saya mau ngebagiin presentasi cuma nggak keluar-keluar. Oh. Di refresh Pak. Barangkali di refresh dulu. Iya. Iya. Bentar. Baik, Ibu Bapak silakan, ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Namun kita tadi mulai dari jam 14 kurang 5 menit ya. Jadi artinya sekitar 10 menit lagi. Ada kesempatan nih 10 menit, silakan setiap kelompok ditayangkan di masing-masing kelompok. Kemudian didiskusikan apa kekurangan, kalau ada kekurangan, dan apa nilai saja yang harus dikuatkan, yang nantinya akan diangkat pada forum sesi kedua untuk nanti di ruang kolaborasi, serta izin mengingatkan dan saya sampaikan untuk berpadoman pada rubrik penilaian yang ada di LMS Ibu Bapak ya. Tadi masih saya lihat ada beberapa yang mungkin dalam pengangkatan nilai guru penggerak kelompok ya Ibu Bapak ya, yang nanti akan diterapkan di sekolah Ibu Bapak. Jadi setiap kelompok silakan ambil nilai guru penggeraknya, rancang pada sebuah program seperti apa. Itu ya Ibu Bapak. Terima kasih. Ada waktu silakan. Semangat Pak Warnika. Pak Muhammad Apandi. Siap. Boleh Bu Niki, boleh bertanya Bapak. Untuk balik. Untuk sekarang ini hanya Ibu tampilkan di setiap masing-masing kelompok yang nantinya ketika nanti setelah selesai diskusi kelompok di ruangan masing-masing nanti kembali ke main room. Yang di main room itu hanya mengulas seperti penyampaian waktu di pertama ya Ibu Bapak. Nanti untuk bahan karyanya Ibu Bapak nanti dipresentasikan di ruang kolaborasi di tanggal 8 nanti hari Senin. Seperti kemarin ya Pak Ahmad Tantowi ya, Bu Ridwan siap, Pak Muhammad, Pak Eko. Boleh mangga ada waktu sekitar 5 menit lagi, coba untuk di-review ulang untuk apa saja di setiap kelompoknya. Boleh ditampilkan Bu, mau pakai apapun juga silakan, biar kelompoknya semuanya membaca. Terima kasih. Ya. Pak Manap selamat datang. Pak Haji. Pak Haji. Masih di acara apakah Pak Haji?
lagi Google Meet. Selesai Pak Pandi? Ini bentar lagi Pak, lagi Iya. ngetik yang ininya aja dulu lah. Punten Pak Eko dan teman-teman yang lain. Siapa? Berarti kita ngambil itu ya, fix ngambil yang tentang peran guru penggeraknya, yaitu ngambil ke menggerakkan komunitas praktisi. Nanti mungkin seperti itu pendalamannya. Nanti yang sudah tadi disampaikan, yang sudah dimiliki, nanti ngambilnya yaitu adalah sekolah ramah anak mungkin. Ya, seperti itu nanti. Ya, ya. Untuk penjabarannya nanti gimana Pak Eko? Untuk penjabaran di room satunya. Gambaran ini aja Pak, gambaran singkatnya bahwa salah satu contoh yang aksi nyata yang sudah dilakukan di sekolah Pak Apandi atau Ibu Indah, gitu aja, tentang ramah anak. Iya. Kalau di Ibu Indah yang pernah dilakukan apa Bu? Halo. Yang sekolah ramah anak tak Pak? Iya Bu, iya. Kalau di SD saya itu ini Pak, anak-anak itu makan jajan itu udah tidak pakai plastik dan plastik ya. Oh iya. Sudah pakai bawa maksudnya bawa tepak makan dari rumah masing-masing. Oh iya. Bawa minum dari rumah gitu. Betul. Iya, itu anak SD udah menerapkan itu Pak. Iya betul. Kalau Pak Apandi sendiri, Pak Apandi barangkali nanti bisa dikesimpulan. Sebenarnya sama sih. Sama Pak, di sekolah saya juga dengan yang Bu Indah tuh sama sebenarnya. Iya. Anak siswa tuh sudah membawa tepak makan dan tumbler, ketika jajan tuh udah ini plastik lah intinya sih. Iya. Ramah plastik. Sampah yang mengurangi plastik itu Pak. Oh iya. Yang sudah iya. Barangkali Pak Manap, Pak Manap yang mungkin yang sudah dilakukan di sekolah saya itu
sama halnya dengan Pak Apandi dan Ibu Indah, menggalakkan untuk go green atau mengurangi sampah plastik, untuk makan dan minum juga. Sekolah menyediakan tumbler untuk setiap siswa yang baru. Kemudian di kantin juga kita juga kerjasama dengan kantin untuk tidak melayani yang tidak membawa tumbler seperti itu, Pak. Jadi terkondusif, insya Allah. Sama semuanya itu programnya seperti itu dengan teman-teman yang lain yang sudah dilakukan selama ini di sekolah kita, Pak. Terima kasih. Iya. Ya mungkin berarti teman-teman semua berarti kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah kita adalah masing-masing siswa membawa alat makan sendiri dan tempat minum sendiri. Mungkin itu kekuatan yang bisa kita tampilkan, mungkin satu poin itu, nanti Pak. Perancangannya itu, Pak. Apa? Iya. 1 poin itu. Iya, 1 poin itu mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kegiatannya sekolah ramah anak, kompetensinya anti bullying. Kemudian salah satu aksi nyata yang dilakukan adalah itu membawa alat makan dan minum sendiri. Artinya kita zero sampah, begitu. Mungkin itu barangkali Pak yang gambaran awal ya, gambaran singkat. Kalau seperti itu gimana Pak? Kalau seperti itu untuk expose ya. Untuk expose-nya. Yang ini sih udah saya buat Pak Eko. Ini Iya. Sebenarnya tadi kerangka tuh udah, tinggal ini kan saya udah ngisi yang punya saya sendiri. Iya. Untuk yang inovatif ya. Inovatif. Ya. Di sini kan ada ini kekuatan yang menonjol dari masing-masing anggota kelompok. Betul. Nah, iya. Bu Indah tadi tuh kalau Pak Eko kan kolaboratif ya. Kolaboratif. Nanti mungkin di bawahnya tinggal pengertiannya saja apa yang sudah di nanti mungkin. Ya, mohon izin Pak Apandi. Kalau yang berpihak pada murid sudah, pada siswa sudah belum, Pak? Gimana Pak Eko? Yang nilai-nilai itu. Pak belum. Nilai GP. Oh, nilai GP sudah di depan di sini. Oh, sudah. Oke. Ini nilai guru penggerak. Nanti saya kasih gambar lah, tapi nanti ini kan nilai guru penggerak. Ini peran guru penggeraknya ada di sini. Betul. Nanti ini baru kekuatan yang menonjol tadi yang sudah disampaikan. Bu Indah apa, nanti mungkin kan itu. Iya, betul. Pak Eko, saya sendiri, terus Pak Abdul Manap nanti apa. Nah ini. Assalamualaikum, Ibu Bapak, Waktunya sudah lewat dari 1 menit ya. Tidak apa-apa. Untuk kelompok 2 dan 3 dari bornya silakan untuk lab dan masuk lagi ke main room utama ya. Kelompok 1 masih tetap stay ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan masuk lagi. Terima kasih. Saya tutup main room. Ya, baik Bapak. Ya, baik Pak. Izin lab. Izin live. Izin live.